Sejak abad ke-13, Kesultanan Ternate merupakan kesultanan Islam yang berdiri tegak di bagian Nusantara bagian timur. Specerijen werden gehaald. Wij naderen de 1700 meter hoge piek van Ternate. En terwijl de pakketboot laat en los, bezoeken wij dit historische eiland. Het oude fort, omstreeks 1800 gebouwd, schitterend gelegen tegen de vulkaanhelling. En langs de eeuwig wisselende gordel van deze vulkaaneilanden bereiken we Tidore. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Lalu pada tahun 1512, Portugis sampai di Maluku dan disambut baik oleh Sultan Bayanuloh atau disebut Sultan Abu Lais dari Ternate. Yang pertama adalah Portugis ingin memonopoli perdagangan Ternate. Lalu yang kedua, terjadinya konflik agama. Yang ketiga adalah Portugis terlalu ikut campur urusan internal Ternate. Lalu yang keempat, pembunuhan Sultan Hairun pada tahun 1570. Tokoh perlawanan di Ternate yang pertama itu adalah Sultan Bayanuloh, yang kedua itu adalah Sultan Dayalu atau Sultan Hidayatullah, lalu yang ketiga adalah Sultan Hairun, lalu yang keempat adalah Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1565, rakyat Ternate kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Hairun. Raja Ternate yang sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Hairun yang bersifat anti-Portugis. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, namun rakyat bangkit dan berhasil membebaskan Sultan Hairun beserta tawanan yang lainnya. Beliau dengan tegas menentang usaha Portugis untuk melakukan monopoli perdagangan di Ternate. Di bawah pimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis. Lalu Portugis yang kewalahan menghadapi perlawanan Sultan Ternate menyerah. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra dari Sultan Hairun. Bersama rakyat, Sultan Ba'abullah bertekad untuk menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Lalu, 5 tahun lamanya, Portugis mampu untuk bertahan di dalam benteng. Lalu, pada tahun 1575, Portugis akhirnya menyerah karena kehabisan bekal makanan. Kemudian, Portugis melarikan diri ke timur-timur. Pada tahun 1574, akhirnya benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan menetap di timur-timur sampai 1975. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanuloh sekitar tahun 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang dan rakyatnya diwajibkan untuk memakai pakaian Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan orang Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bertamo atau Ludovico Vartema pada tahun 1506. Pada tahun 1512, Portugal pertama kali menginjakkan kaki di Ternate dipimpin oleh Francisco Sarau. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan untuk mendirikan perdagangan di Ternate. Tak lama kemudian Sultan Bayanuloh wafat, dan sayangnya Sultan Bayanuloh meninggalkan pewaris-pewaris yang sangat masih berusia belia. Pada saat itu juga Portugal mengambil kesempatan ini
dan memecah belah Ternate melalui perang saudara. Permaisuri Nukila didukung oleh Tidore sedangkan Pangeran Taruhese didukung oleh Portugal. Lalu setelah Portugal mendapatkan kemenangan, Pangeran Taruhese dikhianatin dan dibunuh oleh Portugal. Sultan Dayalu adalah putra dari Sultan Bayanuloh yang berkuasa pada tahun 1529 sampai 1533. Karena usianya yang sangat muda, Sultan Dayalu ditawan oleh Portugis atau menjadi boneka Portugis. Pada tahun 1533, ia dibebaskan dari tawanannya dan ia merelakan tahtanya karena ia tidak mau diperalat oleh Portugis. Setelah menghimpun kekuatan dari Tidore, Macan, dan Jailolo, Sultan Dayalu berniat untuk menyerang Portugis. Namun sayangnya pada 1536, Sultan Dayalu meninggal dunia di dalam peperangan. Setelah Sultan Dayalu meninggal, tahta kepemimpinannya turun kepada adiknya Sultan Hairun, yaitu dari tahun 1535 sampai 1570. Yang pertama adalah hasil perlawanan dari rakyat Ternate membuat Portugis menyingkir ke Pulau Timur. Lalu yang kedua adalah perginya Portugis membuka jalan bagi Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Ternate. Lalu yang ketiga adalah umat Kristen dan umat Islam hidup berdampingan.